Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera, Oma Opa yang terkasih. Perkenalkan, saya Ibu Wahyu Yatini Jodi, anggota PKLU Jemaat GPIB Shalom Sidoarjo. Pagi hari ini mari kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 22 sampai dengan 24. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Dengan penuh rasa syukur kami datang kepada Bapa yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau masih menganugerahkan kami nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sehingga kami siap untuk beraktivitas menikmati berkat Tuhan. Namun sebelumnya kami mohon ampun akan salah dosa pikiran perkataan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Layakkanlah kami datang ke hadirat Bapa yang kudus, sucikan kuduskan kami ya Bapa. Tuhan, pada pagi hari ini kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berikan kami pengertian ya Bapa, agar firman ini dapat menjadi pedoman dan menuntun langkah hidup kami, aktivitas kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sumber kehidupan, kami alaskan doa ini. Amin. 2 Korintus pasal 8 ayat 22 sampai dengan 28 berbunyi, bersama-sama dengan mereka kami utus seorang lain lagi, yakni saudara kita, yang telah beberapa kali kami uji dan ternyata selalu berusaha untuk membantu. Dan sekarang ia makin berusaha karena besarnya kepercayaannya kepada kamu. Titus adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu. Saudara-saudara kami yang lain itu adalah utusan jemaat-jemaat dan suatu kemuliaan bagi Kristus. Karena itu, tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasih-Mu dan bukti kemegahan-Ku atas kamu. Tema pada pagi hari ini, diutus untuk melayani dan memberi. Titus adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu. Ayat 23a sebagai ayat mas.
Melayani dan memberi adalah dua kata yang bermakna sama. Saat kita melayani, terkandung di dalamnya sikap memberi. Sebaliknya, saat kita memberi kepada orang lain, itulah saat di mana kita juga melayani. Melayani juga merupakan suatu bentuk pemberian. Hal ini terkait tidak hanya yang spiritual, melainkan juga yang material. Keduanya harus berjalan beriringan, sebab dalam hal melayani secara spiritual akan ditunjang oleh hal yang material. Namun, dasar dari kedua tindakan itu adalah kasih Tuhan. Titus, anak rohani Paulus, diutus ke jemaat di Korintus untuk melakukan pelayanan kasih. Ia mendorong jemaat di Korintus supaya mereka memiliki kepekaan dan kepedulian dalam hal melayani dan memberi baik secara spiritual maupun bantuan material kepada jemaat-jemaat Kristen yang sedang mengalami kesulitan. Paulus menjelaskan bahwa Titus adalah rekan sekerjanya yang baik, sama seperti yang lain. Karena itu Titus diutus untuk menunjukkan pelayanan kasih sekaligus sebagai kesaksian akan kemegahan Paulus atas pelayanan yang dilakukan kepada jemaat di Korintus. Paulus sangat menaruh kepercayaan kepada Titus, sehingga ia sangat yakin bahwa kehadiran Titus akan membantu dalam hal pelayanan dan pemberian yang didasari oleh kasih Tuhan. Pertanyaan refleksi hari ini adalah, apakah kita bersedia diutus ke tengah dunia ini? Bersediakah kita meneruskan kasih Tuhan di berbagai ladang pekerjaan dan pelayanan kita ketika diperjumpakan dengan sesama yang membutuhkannya? Jika ya, maka pergi dan jadilah berkat dimanapun berada. Tuhan memanggil dan mengutus kita ke dunia ini untuk menyatakan kasih-Nya dengan penuh totalitas. Pertama-tama, kasih dalam pelayanan spiritual dan kemudian kasih yang menopang secara material. Terhadap sesama kita yang membutuhkan pertolongan, lakukanlah demi kemuliaan nama Tuhan. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang telah kami baca dan renungkan bersama. Tuhan Yesus, kami siap Tuhan pakai sebagai alat Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk sebagai pelayan Tuhan. Kami banyak ketidakberdayaan dan juga kekurangan, tetapi kami yakin dan percaya jikalau kami mau memberi diri kami untuk Tuhan pakai, maka Tuhan akan melengkapi kami. Kami yang sudah lansia ini ya Bapa, kiranya di sisa usia kami ini ya Bapa, kami dapat menyenangkan hati Tuhan, kami dapat menjadi berkat bagi sesama, bagi sanak saudara, dan juga Tuhan Yesus bagi anak cucu kami ya Bapa. Tuhan Yesus,
dalam tuntunan Roh Kudus, kiranya hati kami terus melekat kepada Tuhan Yesus, mengerti Tuhan Yesus apa isi hati Tuhan, dan mengerti apa yang menjadi tanggung jawab kami ya Bapa. Di sisa usia kami ini Tuhan Yesus, kiranya kami benar-benar Tuhan Yesus dapat memanfaatkan dengan baik hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kiranya firman ini menjadi pelita pedoman dalam langkah hidup kami. Tuhan memeteraikan firman ini dalam relung hati kami. Tuhan Yesus, kami juga bersehati ya Bapa untuk sahabat-sahabat kami, rekan-rekan kami yang sudah lansia, yang lemah tubuh. Kiranya Tuhan mengulurkan tangan Tuhan yang penuh kasih untuk menjamah bagian tubuh yang sakit. Kuatkan, berikan semangat Tuhan Yesus bagi kami para lansia yang lemah tubuh ya Bapa. Walaupun lemah tidak berdaya, tetapi biarlah imannya semakin bertumbuh dalam kasih Kristus. Mempunyai pengalaman bersama Tuhan Yesus ya Bapa. Sehingga Tuhan Yesus walaupun lemah, masih bisa mengucap syukur untuk kasih anugerah Tuhan yang masih bisa menikmati berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga bersehati Tuhan Yesus, berdoa Bapa untuk Dewan PKLU ya Bapa. Berkati Tuhan Yesus untuk program yang ada ya Bapa, sehingga program ini dapat menjadi berkat bagi sesama, dan itu semua dapat memuliakan Tuhan Yesus. Berkati pengurus yang ada ya Bapa, kasih Kristus kiranya menopang ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga sehati berdoa untuk bangsa dan negara kami, Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri, para pejabat tingkat pusat sampai dengan daerah, angkatan bersenjata dan kepolisian, agar mereka dalam menjalankan tugas takut akan Tuhan, jujur, dan Tuhan memberikan roh hikmat, agar mereka mampu menjadi pemimpin bangsa yang mengayomi kami, rakyat Indonesia. Dan juga dalam melakukan tugas, Tuhan juga melindunginya. Terima kasih Bapa, inilah doa sembah syukur kami, yang kami alaskan hanya dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, sampai berjumpa kembali Opa Oma. Shalom.